Halo, nama saya Fitar Baisatria Erman dari kelas 4B Sistem Informasi, Angkatan 2020, dengan NPM 2010-63-125-0013. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas pekerjaan saya dalam menjalankan soal UTS dari Praktikum Jaringan Keamanan Sistem. Langsung saja kita melihat ke soalnya. Pertama di sini disajikan satu topologi dengan nomor 1, soalnya itu buatlah topologi seperti di atas. Kebetulan di sini kita sudah disiapkan topologi tersebut, jadi kita tinggal langsung input ya. Cuman di sini saya sudah mengerjakan sebagian untuk menyambungkannya. Lalu berikutnya konfigurasikan perangkat. Mulai dari routing dinamisnya bebas. Jadi routing dinamis nanti misalkan PC 6 ini bisa terhubung ke PC ini satu, ke smartphone ini juga. Jadi bisa terhubung satu sama lain. Lalu DHCP servernya juga dikonfigurasikan. Lalu soal nomor 3, ruang IT, staff, dan umum menggunakan IP statik dengan ketentuan subnetting. Dengan ketentuannya itu sebagai berikut ya. Kita bisa lihat networknya, ruang IT ada 5 pengguna, staff 15 pengguna, dan umum ada 100 pengguna. Di setiap ruangan terdapat IP minimal, host tengah, dan host maksimal. Lalu dipastikan untuk setiap perangkatnya dapat terhubung di poin nomor 4. Poin kelima, konfigurasi dilakukan dengan merekod on-cam dengan penjelasan menjadi nilai plus. Diupload di kanal itu masing-masing dan pengumpulan link akan tersedia di Google Class. Mungkin langsung saja saya di sini mengerjakan. Pertama, saya mencari subnettingnya dari ruang IT, staff, dan umum. Di sini catatan saya sudah ada. Saya menggunakannya dengan IP kalkulator, bisa di searching saja IP kalkulator. Langsung saja. Oke. Di sini saya sudah mengetik networknya itu 192, dan untuk ruangan umum sendiri yang 100 host itu oke. Untuk ruangan umum 100 host 168 100 no. Dengan netmasknya itu coba 26. Oke, di sini kita butuh 100 dan 26 itu tidak memenuhi, hanya memenuhi 62. Jadi kita pakai 25 saja yang mendekati dengan angka 100. Oke, untuk ruangan diketahui ya, networknya itu 0/25. Oke, di sini dengan /25 atau subnetnya itu dengan ujung 127. Dua 128 225 255 255 128. Nah, IP broadcastnya kita masukkan juga, pindahkan ke sini. IP gateway-nya bisa diketahui juga ya. Jumlah hostnya itu adalah 126. Dengan range yang terkecilnya itu dimulai dari 1, 192, 168, 100, 1 hingga 126. Berikutnya untuk ruangan staff. Nah, di sini ruangan staff itu staff itu networknya berarti 128 ya. Masnya itu di sini saya menggunakan 27, kita coba 28. Dia membutuhkan 15 dan 28 tidak memenuhi. Apakah 27 memenuhi dan mendekati? Kalau iya, kita akan gunakan netmask 27 dengan rincian subnetmasknya 255, 255, 255, 224. Masukkan ke sini. Untuk networknya juga kita masukkan.
Broadcast-nya 159, masukkan dengan jumlah host-nya itu 30 ya di sini. IP gateway-nya itu berarti 129 ya. Dimana kelanjutan dari IP network ini ya. Dan harus berbeda. Nah, untuk range-nya sendiri yang terkecil ada 129 hingga 159 di sini. Oke, di sini 158 ternyata. Lanjut ya ke ruang IT. Berarti ruang IT 160. Nah, di sini kan 159 ya range tertingginya. Ruang IT itu membutuhkan 5 saja. Kalau kita menggunakan 30 itu hanya 2. Kita gunakan 29. 29 memenuhi ya dan mendekati 6. Langsung saja untuk networknya kita dapatkan 192.168.100.160/29. Kita masukkan subnet masknya itu 248 di sini kita masukkan juga. Broadcast-nya 167 dengan jumlah hostnya itu 6 dan IP gateway-nya 161 karena di sini 160 IP address. Minimalnya 161 berarti 162 ya karena IP gateway-nya 161 tadi sudah dipakai awalannya. Range-nya terkecil 161 hingga 166. Oke, kita sudah mendapatkan nih subnetnya. Nah, sekarang kita tinggal atur DHCP pool, IP address, network, dan lainnya ke ruang umum, ruang staff, ruang IT. Oke, tadi kita sudah menemukan subnetnya. Di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan untuk menghubungkan dari router ke akses point umum ya. Karena tadi saya sudah beberapa kali record dan ternyata ada beberapa kegagalan, jadi saya harus mengulang record ini. Oke, untuk menghubungkan dari router ke ruang umum, tadi untuk topologi awal yang dikasih itu di sini ternyata kabelnya itu kabel copper straight dan ternyata tidak terhubung. Jadi saya ganti dengan kabel copper crossover yang di sini. Oke, kita masuk ke CLI. Di sini bisa kita lihat. Oke, di sini return enter. Kita masukkan NA, enable. Sudah enable, kita konfigurasi. Sudah masuk ke config, jalur ke ruang umum itu yaitu FA4/0. Masukkan interface FA4/0. Oke. Cut yang tadi. Oke. Untuk menghubungkan router kepada akses point umum, di sini kita pergi ke router lalu ke CLI ya. Sini physical config CLI. Oke, di sini enter. Dari router kita klik enable config T. Lalu untuk masuk ke ruangan umum itu di sini dihubungkan kabel ini ya, FA4/0. Interface FA4/0, kita ketik interface 4.0 lalu enter. Masukkan IP address-nya untuk ruangan umum itu di sini broadcast-nya 192.168.101 dengan subnet mask-nya 255.255.255.128. Kita inputkan, kita nyalakan akses point dengan cara mengetik no shutdown.
Nah, ketika sudah seperti itu, ini sudah terhubung ya, sudah menyala. Tapi di sini kita belum memberikan DHCP pool untuk ruangan umum. Untuk memberikannya, kita exit dulu dari pengaturan interface FA4/0. Kita exit lalu ketikkan IP DHCP pool umum di sini. Oh, saya double M, umum ya, untuk ruang umum. Lalu berikutnya tambahkan network untuk ruang umum. Networknya itu berapa sih ruangan umum gitu kan? Yaitu 192.168.100 dengan subnet masknya 128. IP DHCP pool umum, masukkan networknya. Setelah mengetik ini kita masuk ke DHCP config untuk umum, masukkan networknya 192.168.100, subnet masknya 255.255.128. Untuk default routernya yaitu 192 di sini ya, default strip router, masukkan 192.168.101 yang ini. Oke. Jika perlu mendapatkan DNS juga bisa ditambahkan saja DNS-nya. Input di sini DNS 192.168.101. Nah, di gateway ini ya, yang awal sama seperti default router. Oke. Jika sudah memasukkan DNS, kita tinggal exit-kan. Nah, langsung kita cek deh apakah itu terhubung. Kita ke smartphone, desktop. Oh, di sini sudah ya. Kita cek lagi. Request successful ya. Di sini sudah sesuai. Jadi berarti sudah terhubung. Begitu pula dengan smartphone yang di bawahnya. Smartphone 1. Di configuration coba static sudah ya, request successful. Yang bawahnya IP configuration, kita coba cek lagi. Sudah ya, kita cek. Boom, sudah ya. Kita cek apakah saling berkaitan, berhubungan smartphone dengan ini. Successful. Oke. Ini juga successful. Nah, lalu kita hubungkan juga dengan ruangan staff. Sama caranya seperti tadi, kita pergi ke router, CLI. Untuk staff sendiri berarti kita masukkan di sini FA2/0 untuk penghubungnya ya. Nah, ini setelah tadi exit dari FA4/0, kita ke interface FA2/0. Kita masuk ke config interface untuk 2/0, masukkan IP address-nya. Di sini kita sudah mencari tadi ruang staff ya, dengan 15 host, yaitu 129. Nih, gateway. Yang terendahnya kan 129. Dimasukkan dengan subnet masknya 224 ya. Di input IP at 192, 190, 129. Lalu subnet masknya 255, 255, 255, 224. Kita nyalakan akses pointnya dengan cara no shutdown, ketik saja no sh. Oke, di sini sudah change state to up. Jika sudah, kita exit dan pergi ke DHCP pool untuk staff. Oke, untuk masuk ke DHCP pool staff, kita ketik IP DHCP pool, lalu ruang staff ya. Kita beri nama staff. Masuk ke DHCP config, masukkan seperti biasa network 192.168.100.128. Dari mana? Dari sini, network
128 ya. Dengan subnet masnya 27 yaitu 255, 255, 255, 224. Dimasukkan. Lalu kita masukkan default router. Default router di sini ini. Di sini saya salah mengetik. Harusnya di 129 ya. Sama dengan IP gateway-nya, terendahnya itu 129. Default routernya masukkan dengan ujungnya 129. DNS bila perlu masukkan juga DNS 192, 168, 129. Jika sudah, kita tinggal exit-kan dan kita cek apakah sudah terhubung atau belum. Pergi ke PC 6 mungkin ya. IP configuration, kita coba cek lagi. DHCP sudah ya, successful. Static DHCP ini juga sudah sesuai. PC 8 static DHCP dan sudah juga. Kita coba sambungkan ini dengan ini. Oke, PC 6, PC 8 successful. PC 7 dengan 8. Oke, ini juga successful. Oke, berarti sudah terhubung ya. Ini router dengan ruang umum. Segini saja tapi dengan staff dengan routernya. Tapi kalau misalkan kita coba, itu dia belum bisa. PC 8 ke smartphone itu belum bisa karena kita baru men-setting agar aktif dan terhubung dari ruang staff ke router, dari ruang umum ke router. Belum men-setting, merouting semuanya. Belum semuanya. Oke, untuk menghubungkan ke ruang IT juga sama. Mudah, kita pergi ke CLI di sini di router. Nah, jalur untuk ruang IT itu FA3/0. Di sini ya bisa dilihat. Nah, ngomong-ngomong untuk melihat FA ini ya, jalur-jalur ini kita bisa pergi ke option reference dan ini di always show port cable. Bisa dilihat. Nah, seperti itu. Oke, kita ke CLI lagi. Interface 3/0. Nah, oke. Kita masuk ya. Interface FA30. Kita sudah masuk ke config. Interface. Masukkan IP address-nya. Dari mana? Tadi kita sudah menemukan ya. Dengan IP kalkulator dari internet agar mudah. Ruang IT 5 host. Oke, sudah masuk. IP address-nya. Di sini 161. Di sini ya. Nah, dengan subnetnya itu 29, yaitu 255, 255, 255, 248 dimasukkan. Jika sudah, kita langsung nyalakan access point ini dengan seperti biasa no shutdown. Jika sudah exit dari config interface, lanjut kita masukkan DHCP pool untuk IT juga, yaitu IP DHCP pool ya, slash. Sudah ini enter, lalu kita akan masuk ke DHCP config untuk IT, masukkan networknya, yaitu berakhiran 160 dan 255, 255, 255, 248. 160 ini ya network, dimasukkan, subnet masnya 29 yaitu 248. Dimasukkan, jika perlu DNS dimasukkan juga masukkan juga, yaitu 160 sama ya network. Oh iya, untuk default routernya di sini ya, yang IP gateway yang awalan, yang pertama itu untuk ruang IT, kita masukkan juga default strip router 192, 168, 161. Jika sudah exit dan kita cek apakah sudah terhubung, baik PC 3, desktop, IP configuration, kita coba lagi. Oke, sudah ya, request successful, PC 5 juga. Semoga sukses. Oke, sukses.
Oke, kita cek apakah sukses dan sukses. Oke, jadi kita sudah menghubungkan router dengan tiap ruangan ya. Oke, tadi kita sudah menyambungkan dari ruang umum, ruang staff, ruang IT ke router yang di sini. Nah, sekarang untuk router tengah ini kita sambungkan ke sini. Saya sudah menghubungkan juga, dan ketika tadi saya ingin menghubungkan semuanya, di sini ada kabel copper strip yang tidak berjalan. Jadi saya akan ganti dengan sambungan, yaitu ini nih, kabel copper crossover. Kita sambungkan ke fase Ethernet 1, sambungkan fase Ethernet, dan akhirnya jadi tersambung. Oke, saya akan jelaskan cara menyambungkannya dari router tengah ini. Pertama, ke jalur kabel FA 1.0 ini ya. Dia sudah diketahui juga di sini untuk IP address-nya 20.02.70/28 untuk subnettingnya. Kayak di sini ya. Kabelnya itu FA 1.0 biasa kita inputkan. Pertama enable config T FA 1.1/0 di sini. Lalu IP add masukkan, dan /30-nya itu 128 ya, untuk /28 ya. Lalu di sini no SH kita nyalakan kabelnya dan langsung kita exit. Otomatis kabel yang mengarah ke router di sini di atas itu nyala, tetapi di sininya belum merespon nyala juga, jadi kita nyalakan juga. Sama caranya kita enable di sini ya, kita enable config T, lalu interface FA 2/0, IP add 20.02.727. Ini IP-nya berasal dari sini ya. Ini sudah diketahui IP-nya di sini. Yang ini. Oke, lanjut. /28 untuk subnettingnya berarti 240. Begitu pula ke, misalkan kita ke kiri. Ke kiri itu kabelnya itu FA00, FA00 ya betul. Dengan subnettingnya 30, IP-nya 111.20.20.2. Kita tinggal masukkan saja. Setelah tadi integer FH2/0 dinyalakan, no shutdown, exit, masuk ke FA 1.0 ya, ternyata ya ini ya, ke kiri. Nih, ada kabelnya. Di sini ada IP-nya kita tinggal masukkan saja. Di sini juga sama. Baik itu ke jalur kanan FA 1.0, lihat di sini saya nyalakan enable config T FA, masukkan IP yang ada 52 ya ujungnya. Ke kiri juga FA 0/0 kita nyalakan. Nah, ini masukkan IP yang ada, lalu ini 255.255.240. Subnettingnya 30, nyalakan no SH, lalu exit, dan sudah nyala sampai sini. Dan ini juga menyala sampai sini, sama. Kita nyalakan kabelnya, enable config T interface FA 0/0 ya, ke kanan, ke kiri dinyalakan, dan ke kanan 1.0. IP-nya sudah ada di sini beserta subnettingnya. Untuk subnettingnya ada 30, ada 28. Subnettingnya saya mengetahui dari, seperti biasa, dari IP kalkulator. Di sini ada 30 berarti netpassnya ini ya. Saya catat di sini di notepad. 28 misalkan. 28 di sini 240 ya. Nah, saya sudah catat. Oke.
Oke. Tadi kita sudah menyalakan jalur kabelnya dari router ini ke server. Untuk penyambungan ke server, kita setting. Nah, ke config, ke fast Ethernet, kita via statik saja, kita masukkan di sini IP yang ada, masukkan secara statik saja, 172.16.0.14. Oke, untuk subnet passnya kan 30, berarti 255, 255, 255, 252. Lalu di setting global juga default gateway-nya kita masukkan yang ada di router. Ini 172.16. Kita masukkan nih. 172.16.12. Nah, sudah. Cek. Oke. Oke. Setelah kita menghubungkan semuanya, menyalakan semua kabel, dan semuanya terhubung, maka hal terakhir adalah kita merouting semuanya. Dengan merouting semuanya bakal bisa terhubung gitu loh. Di sini saya sudah merouting ya, menggunakan routing EIGRP 100. Oke, caranya seperti ini. Pertama kita pergi ke router dari tengah sini ya. Caranya kita seperti biasa enable configure T, lalu langsung masuk ke menu router EIGRP 100. Yang penting itu di sininya EIGRP 100 harus sama. Lalu di sini simple, kita tinggal memasukkan semua IP yang ada di router ini, yang tergabung di router ini. Oke, ini untuk router 7, saya sudah menggabungkannya dengan router EIGRP. Oke, lalu di router 5 juga di tengah atas, semuanya menggunakan EIGRP, router EIGRP 100 di sini sama, memasukkan semua IP yang ada. Ini juga enak, bisa terlihat ya di sini. Enable config dan memasukkan network yang ada IP semua. Kita buktikan apakah mereka saling terhubung. Kita coba PC nomor 2 di ruang A ini dengan server. Nah, sukses. Kita hapus. Kita coba server dengan smartphone. Violet, sukses. Oke, kita coba smartphone dengan PC 3 di ruang IT. Sukses. Oke, berarti itu tandanya sudah terhubung semua. Kita coba lagi deh. PC 2 di ruang A ini dengan ruang staff PC 7. Sukses. Terakhir mungkin apa ya? Ini dengan server. Sukses. Dan ya bisa dibuktikan semuanya telah terhubung oleh routing EIGRP 100. Nih, kita coba lagi ya. Server dengan PC 4. Nah, sukses semua. Oke. Dengan ini setelah terhubung semua dengan settingan router EIGRP 100, yaitu simple, kita tinggal enable configure T, masuk ke menunya yaitu router EIGRP 100 dan masukkan semua IP yang ada. Mungkin IP-nya diubah ya ke IP yang awal, yaitu misalkan 192.168.100.1
untuk ruang umum menjadi 0. Dan diambilnya dari yang network ini gitu loh. Nah, di sini ruang umum kan yang ini. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian pengerjaan dari UTS Jaringan Keamanan Sistem. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan semoga ini menjadi hal yang terbaik yang saya lakukan serta bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.